Sebuah papan reklame tumbang dan menimpa 3 unit mobil di Jalan Zainul Arifin, Kota Medan, Sumatera Utara. Besarnya ukuran papan reklame membuat salah satu mobil rusak parah. Tumbangnya papan reklame ini terjadi pada Selasa malam saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan di sekitar lokasi. Beruntung, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Karena kan angin kencang, karena di lingkungan juga tadi ada sen terbang, terus ada yang ngabarin warga kejadian nimpa tukang sate kabarnya. Pas cek lokasi ternyata ada 3 mobil, nggak tahu nih ke Kemrin atau ke sini, ke lokasi ini ke praktek dokter atau makan sate gitu, nggak tahu. Jadi lebih lanjutnya mau dicek aja lagi nanti, Pak. Ada 3 mobil ya, Kak? 3 mobil. Ukuran papan reklame yang sangat besar menyulitkan proses evakuasi yang dilakukan petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Puluhan truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nekat menerobos jam operasional. Warga yang kesal mengadang dan menghentikan paksa truk. Truk-truk tambang yang kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama bagi anak sekolah. Sopir truk berdalih tidak mendapatkan parkiran untuk truk mereka sehingga berjalan keluar. Mau parkir ke parkiran penuh, nanti gimana lagi? Parkir di jalan nggak boleh. Coba. Karena kita mau masuk ke parkiran kan penuh. Di jalan kan warga. Gimana lagi? Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan, truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kemacetan ini dampak truk melanggar peraturan di Kabupaten Tangerang. Setahu saya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Pak. Bentuk kekecewaan juga, bentuk keluh kesah masyarakat. Jam-jam aktivitas sering terjadi kemacetan. Harapannya apa, Pak, pemerintah setempat? Harapannya pemerintah setempat itu lebih tegas terhadap peraturan. Warga berharap agar pemerintah setempat lebih tegas menjalankan Perbub Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polisi yang sedang melakukan razia lalu lintas ditabrak oleh pengemudi pikap di Blitar hingga terpelanting dan mengalami luka di bagian kepala. Aksi demonstrasi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur berujung ricuh. Orang ditahan saat polisi membubarkan aksi unjuk rasa imigrasi di luar gedung pengadilan imigrasi di kota New York, Amerika Serikat. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Sebuah video polisi yang sedang melakukan razia lalu lintas ditabrak oleh pengemudi pikap yang dihentikan viral di Blitar. Korban terpelanting dan mengalami luka di bagian kepala akibat tabrakan ini. Sementara pelaku langsung dikejar dan diamankan petugas. Inilah detik-detik saat polisi menjadi korban tabrak lari saat menggelar razia lalu lintas di Jalan Raya Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Terlihat saat polisi hendak menghentikan mobil, tiba-tiba mobil pikap langsung menancapkan gasnya dan menabrak polisi yang sedang bertugas. Sontak, korban terpelanting dan mengalami luka serius. Polisi korban tabrak lari langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Tidak berselang lama, pelaku tabrak lari akhirnya ditangkap tim Satlantas Polres Blitar. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Antara mobil pick-up yang menabrak anggota kami. Kondisi korban alhamdulillah ya tadi dalam keadaan sadar, walaupun ada luka di bagian pelipis. Kini polisi mengamankan mobil pick-up yang digunakan untuk menabrak polisi ini. Sementara pelaku akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan lalu lintas. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Dua anggota PPSU ditabrak mobil listrik saat gerobak motor mereka mogok kehabisan bensin. Keduanya terluka, bahkan satu orang harus diamputasi lengannya. Mobil sedan listrik menabrak dua anggota PPSU di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Video amatir warga merekam sesaat setelah peristiwa itu. Kecelakaan terjadi saat korban menepi di pinggir jalan karena gerobak motor mereka kehabisan bensin. Tiba-tiba sebuah sedan datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam mereka hingga terpental. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan rusak parah, sementara dua PPSU luka parah. Salah satu di antara mereka bahkan harus diamputasi lengannya. Pengemudi mobil sedan listrik kini masih ditahan petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor berpenumpang dua wanita dan balita menjadi korban tabrak lari ojek online di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Motor berpenumpang 3 orang, yakni 2 orang wanita dan 1 balita, ini tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pemotor ojek online di Jalan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga sang ojol tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat motor korban hendak berbelok ke kiri. Akibatnya ketiga korban terjatuh dari motor hingga terluka dan balita menangis histeris. Sementara pelaku menabrak tancap gas melarikan diri enggan bertanggung jawab. Detik-detik kecelakaan ini terekam CCTV hingga viral. Akibat kejadian ini, ketiga korban menderita luka di sekujur tubuh dan dibawa warga ke klinik terdekat. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi kini masih mendalami keterangan saksi dan melacak keberadaan pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang penumpang mengalami penganiayaan dari pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan dipicu korban yang meminta diantar hingga ke lobi mal akibat hujan. Dalam video viral, korban seorang wanita mengalami kekerasan verbal oleh pengemudi ojek online di Mall Pakuwon, Bekasi. Peristiwa bermula saat korban yang kehujanan meminta pengemudi ojol mengantarnya ke lobi mal demi menghindari basah. Awalnya pengemudi setuju, namun tak lama kemudian korban dan pelaku terlibat adu argumen hingga pelaku memaki korban dan menyinggung nominal tarif. Situasi memburuk ketika korban melemparkan uang pembayaran karena kesal. Lalu pengemudi membalas dengan menganiaya dan menarik tas korban hingga talinya putus.